Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di program acara Bedah Buletin Tauhid setiap Jumat malam, dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Abu Salman di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabar Ibu Ustadz? Alhamdulillah saya. Iya. Mugi panjenengan dan seluruh pemirsa dan pendengar radio Muslim dimanapun mereka berada, Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Ya, matur nuwun Ustadz, jazakumullah khairan untuk Jazakumullah khairan. kesediaannya hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, dan kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada para pendengar di 107,7 FM di wilayah Kasihan dan Gambing Sleman yang mendengarkan pada siaran kita malam hari ini. Kita berada di program acara Bedah Buletin Tauhid, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas Bedah Buletin Tauhid dengan tema menjadikan momentum kehidupan sebagai bentuk isti'anah, muhasabah dan muraqabah kepada Allah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPIA pada malam hari ini. Kajian berlangsung live dari kantor dakwah YPIA di Pogong Rejo, Sleman, Yogyakarta. Dan langsung saja mari kita simak sesi yang pertama, yakni sesi materi. Kepada Ustadz Abu Salman kami persilahkan, monggo Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa radio Muslim dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala rahmati dan muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berjumpa di rubrik acara rutin pekanan kita, yaitu Bedah Buletin Tauhid edisi ke-28 tahun ke-22. Ya, dengan tema sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Angki tadi, yaitu menjadikan momentum kehidupan sebagai bentuk isti'anah, muhasabah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh tema yang sangat bagus, yang mengingatkan kepada kita semuanya ya untuk mengisi kehidupan kita itu dengan beberapa hal yang tadi sudah kita bacakan ya. Di dalam salah satu surat yang lumayan pendek yang boleh jadi semua kita telah menghafalnya, yaitu di dalam surat Al-Asr, yang ini sangat erat kaitannya dengan tema yang kita angkat di malam hari ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, wal 'asr. Ya, ada yang menafsirkan wal 'asr itu adalah waktu asar. Namun juga ada yang mengartikan wal 'asr itu adalah waktu itu sendiri, ya, waktu itu sendiri. Dan memang kebanyakan para mufassir menafsirkan al-asr itu adalah yaitu waktu alladzi huwal lailu wan naharu mahallu af'adil ibadi wa a'malihim, yaitu siang dan malam yang merupakan tempat aktivitas dan amal-amal seorang hamba itu ada padanya.
ya, meliputi amal-amal yang baik ataupun amal-amal yang buruk, ya. Amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah ataupun amal-amal yang justru mendatangkan ya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah ya dengan menggunakan waktu, di mana di dalam beberapa surat yang lain ya Allah bersumpah juga dengan waktu, namun waktu-waktu yang khusus seperti wadduha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang agungnya waktu ya, bagi kita umat manusia. Innal insana lafi khusr, ya. Sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian, ya. Semua manusia berada di dalam kerugian. Ay khusron wa nukson, yaitu berada di dalam kerugian dan kekurangan. Qila aradda bihi al-kafir. Ada yang mengatakan ya, bahwa yang dimaksud itu adalah orang-orang kafir. Ya bidalili annahu istasnal mu'min, dengan dalil ya, dengan argumen bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah itu memperkecualikan orang-orang mukmin, yaitu illalladzina amanu. Ya, maka sebagian para mufassir ada yang menafsirkan innal insana lafi khusrin ini adalah yaitu orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman. Ya, wal khusron itu adalah dhihabu ra'si malil insan bihalaki nafsihi wa umrihi bil ma'asi wa huma akbaru ra'si malihi. Ya, wal khusran maknanya adalah hilangnya pokok, ya, hilangnya pokok harta seorang manusia, ya, baik untuk menyia-nyiakan dirinya ataupun menyia-nyiakan umurnya dengan melakukan perbuatan maksiat. Dan ini merupakan sebesar-besar kerugian yang dialami oleh manusia dalam masalah harta. Dan kemudian ini tadi adalah menurut Al-Baghawi. Adapun menurut Syahsadi, anna kulla insanin khasirun, bahwa semua manusia itu akan mengalami kerugian. Wal khasir didur rabih, dan yang namanya rugi itu ya kebalikan daripada untung. Wal khassaru maratibu muta'addidatun mutafawidatun, dan kerugian itu bertingkat-tingkat, ya, kerugian itu bertingkat-tingkat, ya, dan juga bervariasi. Qad yakunu khasaron mutlaqon, ya, terkadang ada yang orang itu rugi secara mutlak. Kahaliman khasara dunya wal akhirah, seperti orang yang rugi dunianya dan akhiratnya. Sudah di dalam kehidupan di dunianya rugi,
ya, bukan termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhiratnya juga rugi. Dia tidaklah mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Wafatahun naim, yaitu lepas dari dirinya, hilang dari dirinya, lari dari dirinya berbagai macam kenikmatan. Dan wastahaqqul jahim, di akhirat kelak dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan neraka jahanam. Ya, waliyadzubillah. Maka ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerugian yang mutlak semacam ini, dunia dan akhirat, ataupun ya kerugian salah satu dari keduanya. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita semuanya ya keberuntungan baik di dunia dan baik di akhirat, sebagaimana doa-doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepada kami, kehidupan yang baik di dunia dan juga kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, ada di sana orang-orang yang tidak rugi. Ya, ada di sana orang-orang yang tidak rugi. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya keberuntungan, kebaikan hidup di dunia dan akhirat, ini tentu ada hal-hal yang harus kita ingat. Siapa mereka yang tidak rugi? Yaitu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa alladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling memberikan nasihat dalam perkara kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa memberikan nasihat untuk berlaku sabar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, illa manit tasofa bi arba'i sifatin. Yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang memiliki ya 4 sifat, ya, orang-orang yang memiliki 4 sifat. Al-imanu bima amarallahu bil iman, yaitu pertama adalah iman. Ya, pertama adalah iman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada diri kita semuanya ya untuk beriman kepadanya. Wala yakunul imanu bidunil ilmi, dan ingat, iman tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Ya, wala yakunul imanu bidunil ilmi. Ingat bahwasanya iman tidaklah akan mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Ya. Kenapa? Fahuwa far'un anhu la yatimu ila bihi, karena iman itu merupakan cabang daripada ilmu yang tidak akan mungkin bisa sempurna keimanan seseorang kecuali dengan ilmu. Ya, maka kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, di dalam potongan penafsiran ini Syekh Sa'di ingin mengingatkan kita semuanya ya, tentang begitu pentingnya ilmu. Yang pertama dan yang kedua, tentang sangat erat kaitannya antara iman dan ilmu. Sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian wal amalus salih, yang kedua beramal saleh. Wa hadza syamilun li af'alil khair ya kullaha, mencakup seluruh perbuatan kebajikan, al-zahirah wal batinah, baik yang lahiriah ataupun yang tersembunyi, al-muta'alliqah bihaqqillahi wa haqqi ibadih, dan baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba.
al-wajibah wal mustahabbah, dan baik yang kebajikan ini berupa sesuatu yang diwajibkan ataupun sesuatu yang sifatnya adalah anjuran. Wat tawasi bil haq, dan saling memberikan nasihat dalam masalah kebenaran. Alladzi huwal iman wal amalus saleh, yaitu yang berupa keimanan dan amal saleh tadi. Ai yusi ba'dhum ba'dhan bidzalika, maknanya adalah sebagian dari mereka memberikan wasiat kepada sebagian yang lain, ya, dengan keimanan dan amal saleh. Wa yakhussuhu alaihi, dan memotivasi, mendorong, ya untuk kemudian memiliki keimanan dan mengamalkannya. Wa yuraghibu bihi, dan juga memotivasi, mendorong, memberikan targhib itu, ya. Wa tawasi bis sabri, dan saling memberikan nasihat dalam masalah kesabaran ala taatillah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam keimanan, di dalam amal soleh, wa an maksiatillahi, dan juga saling memberikan nasihat untuk berlaku sabar dalam menjauhkan diri dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah, wa al aqdarillahi al mu'limati, dan juga saling memberikan nasihat untuk berlaku sabar ketika mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakkan. Fabil amraynil awlayaini fabil amrayni al awwalaini, ya, maka dengan dua perkara yang awal, yakmulul insanu nafsuhu, maka seorang manusia akan bisa sempurna secara pribadi, ya, secara person. Dengan iman dan amal soleh, seseorang yang akan bisa menyempurnakan dirinya di dalam mengabdi kepada Allah. Wa bil amrayni al akhiraini yukmilu ghairahu, dan dengan dua perkara yang terakhir, yaitu nasihat untuk melakukan kebenaran dan kesabaran, maka yang lain, yakmulu ghairuhu, yang lain akan bisa mendapatkan kesempurnaan. Wa bi takmilil umuri al-arba'ah, dan dengan menyempurnakan keempat perkara tersebut, yakunul insanu qad salima minal khassar wa faza birribhi, maka seseorang akan selamat dari yang namanya kerugian secara keseluruhan, dan dia akan mendapatkan keberuntungan, ya. Akan mendapatkan keberuntungan. Inilah komentar dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, yaitu Taisir Kamil Rahman an kalamil manan, ya, an tafsiri kalamil manan. Nah, terkait dengan menyikapi waktu ini, ada orang-orang yang bisa bijak di dalam memanfaatkan waktu, ya, dan ada orang-orang yang tidak bijak memanfaatkan waktu. Nah, orang-orang yang bijak memanfaatkan waktu ini termasuk orang-orang yang istimewa, ya, orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena dirinya akan bisa kemudian menjadikan, ya, dirinya orang yang tidak merugi, dan akan bisa memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang tadi beriman, mengamalkan amal yang soleh, saling memberikan nasihat untuk perkara yang hak, dan saling memberikan nasihat untuk perkara kesabaran. Demikian, ya, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Maka orang yang bisa mengamalkan
surat Al-Asr ini laksana orang yang istimewa karena dia orang yang bijak di dalam memanfaatkan waktu. Kemudian ada ungkapan yang juga menarik dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terkait dengan surat Al-Asr ini. Lau ma anzalallahu ala nasi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidaklah menurunkan kepada umat manusia satupun surat kecuali surat Al-Asr ini, niscaya ini sudah mencukupi bagi mereka. Ya. Makna mencukupi di sini bukan berarti mencukupi secara detail, ya, namun maknanya adalah mencukupi secara global. Kenapa? Karena di situ ada dorongan untuk mencari ilmu dan kemudian beriman. Kemudian yang kedua, bukan hanya terbatas kepada keimanan, namun kemudian berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan di dalam amal perbuatan. Nah, tidak sampai di situ saja, bahkan setelah dirinya mampu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang berilmu, beriman, dan beramal, dia pun menginginkan orang lain bisa seperti dirinya, yaitu dengan senantiasa memberikan nasihat, berwasiat kepada sesama, ya, untuk beriman dan beramal soleh. Dan kemudian yang keempat, agar senantiasa pula mewasiatkan, ya, untuk bersabar. Karena kenyataannya, ya, dan ini mungkin bisa kita lihat pada diri-diri kita sendiri, betapa beratnya yang namanya kesabaran, ya, betapa beratnya yang namanya kesabaran. Baik kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Boleh jadi ketika kita mendapatkan banyak nasihat yang berkaitan dengan melakukan amal soleh, semangat di awalnya, ya. Entah dalam berapa waktu kita semangat, habis itu kemudian berkurang dan akhirnya bahkan loyo, dan mungkin ada di antara kita yang futur, yang tidak kemudian menjalankan kebaikan, tidak menjalankan ketaatan. Dan demikian juga ketika kita mendapatkan nasihat untuk menjauhi berbagai macam kemaksiatan, di awalnya semangat. Namun boleh jadi setelah itu berkurang semangatnya hingga mulai nerjang sebagian kemaksiatan, nerjang, dan akhirnya boleh jadi ada orang yang menjadi ahli maksiat secara total. Demikian juga terkait dengan masalah musibah. Ya, ketika kita diingatkan dengan orang-orang yang mulia ketika mereka diuji, mereka bersabar, ya boleh jadi kita sabar. Namun karena berulangnya berbagai macam musibah, boleh jadi kemudian hilanglah pula kesabaran itu. Ya. Contoh terkait dengan masalah, ya, di dalam dunia perpolitikan misalnya gitu, ya, dunia perpolitikan. Di awalnya kita mendapatkan ujian, ya, ketika misalnya mendapatkan pemimpin yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya, awalnya kita sabar, masih mendoakan kebaikan untuk mereka. Lama-lama karena begitu deras informasi yang sampai kepada kita tentang penyimpangan yang terus dilakukan, akhirnya kita pun hilang kesabaran dan ikut-ikutan kemudian melakukan, ya, caci maki kah, tidak lagi mendoakan kebaikan untuk para penguasa kah, ya, bahkan mungkin ikut mendemo dan ikut melakukan aksi-aksi, ya, untuk merebut kekuasaan. Boleh jadi seperti itu. Ya, ala kulli hal, betapa beratnya yang namanya sabar,
maka kita senantiasa dianjurkan untuk saling memberikan wasiat antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian yang lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala juga mengatakan, surah ini adalah timbangan bagi amal perbuatan seorang mukmin menimbang dirinya dengan surah ini, sehingga ia dapat mengetahui darinya apakah ia kira-kira termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ataukah dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi di sini kita bisa mendapatkan nilai-nilai ya agar kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi diri dengan surat Al-Asr. Ya, tidak perlu kemudian kita sibuk menilai orang lain. Orang lain ini ya si fulan itu tidak beriman ataupun imannya tipis, ya dia tidak melakukan amal begini, tidak melakukan amal begitu, tidak juga ikut aktif dalam dunia dakwah, dan dia juga ya, cuek terhadap memberikan wasiat terhadap kesabaran dan seterusnya. Maka marilah kita jadikan ya surat Al-Asr ini sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali ya adalah sebagai sarana untuk evaluasi diri, sarana untuk muhasabah, sarana untuk introspeksi diri. Kiat-kiat agar kemudian seseorang bisa bisa memiliki produktivitas terkait dengan pemanfaatan waktunya. Ya, terkait dengan pemanfaatan waktunya. Baik ya untuk perkara-perkara keduniaan kita ataukah untuk perkara-perkara keakhiratan kita. Yaitu kita senantiasa berupaya memanfaatkan momentum waktu, ya, momentum Al-Asr, yang disitulah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, itu kita terus isi dengan beristi'anah, muhasabah dan muraqabah. Yaitu kita berupaya untuk terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Khususnya adalah di dalam kita melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita melakukan berbagai macam kebaikan. Di dalam kita melakukan berbagai macam ketaatan. Maka terus kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kita berharap dengan senantiasa bisa isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, kita akan menyadari. Ya, kita akan menyadari bahwa hakikatnya sebanyak apapun dan atau bahkan ya, sesedikit apapun amal ibadah, amal ketaatan, amal soleh yang kita lakukan itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan membusungkan dada. Wah, ini karena saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang perkasa, ya, saya adalah orang yang memiliki kehebatan, kekuatan baik fisik ataupun akal. Namun kemudian kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Hal ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulallah ya ma af'alu kada wa af'alu kada. Seandainya ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku tidak akan bisa melakukan ini ataupun tidak bisa melakukan itu. Ya. Jadi betul-betul kita merasa apapun bentuk kebaikan
ketaatan, peribadatan yang bisa kita lakukan, yaitu semata-mata adalah karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pentingnya ya menjalani hidup itu dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasul pun berpesan kepada sahabatnya yang masih kecil, ya idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus ketika kita kemudian mengisi waktu demi waktu di dalam kehidupan kita itu untuk beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka selain kita akan bisa memperbaiki sisi kondisi psikis kita, bahwa kemampuan kita beribadah itu hanyalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan menjauhkan diri kita dari sifat yang namanya sombong ataupun takabur. Meskipun juga terkait dengan meminta pertolongan ini boleh kepada sesama, ya, kita boleh meminta pertolongan kepada sesama, ya, dengan beberapa catatan, ya, dengan beberapa catatan. Karena memang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam melakukan berbagai macam albir, kebajikan, dan di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ya, maka albir wa taqwa di sini kata Fadilatus Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu memiliki makna yang berbeda. Itu ketika kedua-duanya ini tampil bareng, maka maknanya berbeda. Albir di sini maknanya adalah menjalankan ketaatan, dan at-taqwa di sini adalah menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan. Namun ketika albir ataupun at-taqwa ini tampil sendiri-sendiri, maka masing-masing dari kata tersebut maknanya mencakup yang lain. Ya. At-taqwa mencakup makna albir, dan albir juga mencakup makna at-taqwa. Ini sebagaimana kaidah yang sudah sering kita dengar, idza ijtama iftarqa wa idza iftarqa ijtama. Ketika ada dua kata yang ijtama'a, berkumpul dalam sebuah ungkapan, maka iftarqa maknanya berbeda. Namun ketika dia iftarqa tampil sendiri-sendiri dalam sebuah ungkapan, dalam sebuah statement, maka ijtama maknanya terkumpul di situ. Maka kita boleh kemudian meminta pertolongan kepada sesama dengan catatan, ya, yang kita minta tolong itu adalah masih hidup, kemudian memang memiliki kemampuan, ya, untuk menolong kita dan mengetahui apa yang menjadi permintaan pertolongan kita. Semisal kita meminta tolong kepada saudara kita, akhi, saudaraku, tolong aku belikan ini dan itu, maka tidak mengapa. Namun kalau kita minta tolong yang itu bukan merupakan ranah kemampuan manusia, seperti kita minta keselamatan, ya fulan, berikanlah keselamatan kepada saya, jauhkanlah kemadharatan dari saya, maka itu tidak boleh. Kenapa? Itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hadir di sini itu mencakup makna tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu mengetahui. Ya, baik hadir secara fisik ataupun hadir kalau sekarang kan kita ada sarana telekomunikasi, ada saudara kita yang di Amerika, di Jerman, di Saudi Arabia misalnya, meskipun secara fisik itu jauh, namun karena bisa terhubung dengan sarana telekomunikasi, maka itu bisa disebut dengan hadir. Ya, dirinya tahu apa yang menjadi maksud keinginan kita. Ya, dan sebaliknya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong
ya untuk berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua adalah marilah kita berupaya untuk mengisi hidup kita itu dengan al-muhasabah, yaitu mengevaluasi ataupun introspeksi diri. Dan yang namanya evaluasi introspeksi ini sebetulnya ya tidak harus setelah 1 tahun. Ya, bahkan semakin bijak seseorang di dalam memanfaatkan waktu, semakin seringlah dirinya ya untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukannya. Dengan melakukan evaluasi dan introspeksi diri, maka seseorang akan bisa melakukan progres peningkatan kualitas diri. Ya, dengan seseorang itu senantiasa melakukan evaluasi dan introspeksi diri, maka orang tersebut akan bisa memiliki kemampuan untuk melakukan berprogres, ya, memperbaiki diri, baik terkait dengan urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berpesan kepada kita semuanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah, ya, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Sesungguhnya hari ini adalah waktunya untuk beramal dan bukan untuk perhitungan, ya, bukan waktu untuk perhitungan dalam konteks perhitungan di hadapan Allah. Namun perhitungan hisab di hadapan kita perlu kita lakukan. Sedangkan esok, yaitu hari kiamat, adalah waktu perhitungan dan tidak ada lagi amal bagi kita. Dan sesungguhnya ini tidaklah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi. Jadi ini maksudnya adalah jangka panjangnya, ya, jangka panjangnya. Ya. Jadi di dunia ini kita diperintahkan untuk beramal, bukan berarti menafikan tidak adanya evaluasi dan introspeksi diri. Kita terus beramal, bahkan yang akan mendorong seseorang itu bisa meningkatkan amal karena adanya evaluasi dan introspeksi diri. Tanpa adanya introspeksi diri, maka seseorang akan sulit untuk bisa meningkatkan amalnya. Motif ataupun bentuk muhasabah. Yang pertama adalah muhasabah sebelum berbuat. Ya, seseorang perlu melakukan 4 tahapan perenungan dalam mengintrospeksi dirinya sebelum berbuat. Yang pertama, apakah perbuatan yang akan dilakukan dapat dikuasai ataukah tidak? Yang kedua, apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya? Ya, kalau lebih baik maka dilakukan, kalau tidak lebih baik maka tidak dilakukan. Apakah melakukannya karena Allah Ta'ala ataupun bukan karena Allah? Yang keempat, apakah ada sarana yang dapat membantu, ya, untuk merealisasikan apa yang hendak kita lakukan tersebut? Yang kedua, muhasabah setelah berbuat. Yang pertama, mengintrospeksi ketaatan berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala yang belum sepenuhnya bisa kita lakukan. Jadi dalam salat kita misalnya, ya, bagaimanakah perenungan kita terhadap apa yang kita baca, bagaimana kehadiran hati kita di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, di antaranya dalam salat kita, bagaimana khusyuknya di dalam kita melakukan salat dan hal-hal yang lainnya.
Kemudian juga apakah di dalam kita melakukannya secara lahiriah sudah sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat, ataukah belum. Ya, maka terus kemudian kita melakukan evaluasi dan introspeksi dalam apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, introspeksi diri terhadap setiap perbuatan yang mana meninggalkannya adalah lebih baik daripada melakukannya. Jadi di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir itu adalah tidak mesti melakukan, namun terkadang meninggalkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Ya, diam artinya tidak berkata-kata, artinya meninggalkan untuk berkata-kata. Demikian juga dalam masalah perbuatan. Maka kita berbuat itu jauh lebih baik, ataukah yang lebih baik adalah kita tidak berbuat. Contoh begini, ketika banyak orang melakukan misalnya qiyamul lail di malam 1 Rajab ataupun di malam Jumat pertama bulan Rajab, banyak orang melakukan. Maka kita kemudian dengan fenomena yang ada itu kita lihat dulu, ini ada landasannya ataukah tidak. Ada landasan kita ikut melakukan, tidak ada landasan ya tidak perlu kita ikut melakukan. Yang ketiga, introspeksi diri tentang perkara yang mubah ataupun sudah menjadi kebiasaan. Mengapa pas mesti ia lakukan? Apakah ia mengharapkan wajah Allah ataukah tidak? Ya, hal-hal yang mubah yang itu adalah mendatangkan kemaslahatan baik untuk diri kita ataukah tidak, ya, baik untuk masyarakat kita ataukah tidak, ya, itu perlu kemudian kita renungi juga. Misalnya ya sekedar kerja bakti, bersih-bersih jalan misalnya, itu kan satu kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Ya. Kita perlu melakukan enggak? Perlu. Karena apa? Karena dengan kita ikut kerja bakti itu misalnya kita akan bisa lebih merekatkan ya hubungan kita dengan warga yang lain. Nah, setelah itu baru kemudian kita juga berupaya untuk memperbaiki niat kita. Apakah kita kalau kerja bakti itu niatnya ya karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun semata-mata kalau di dalam basa Jawa itu perkataan kasarnya setor rai gitu ya. Ya, cuman untuk yang penting kita kelihatan. Ya. Tapi niatnya apakah seperti tadi? Ya dengan dengan kita kumpul bersama masyarakat dengan kerja bakti, kita akan bisa lebih merekatkan hubungan kita dengan mereka, ada kesempatan ya untuk kemudian memberikan nasihat kepada mereka untuk saling tegur, menegur perkara-perkara yang selainnya tidak dilakukan ataukah tidak. Ya, maka ini akan lebih memungkinkan ketika seseorang itu memiliki kedekatan dengan orang lain, ya suara yang dia sampaikan itu akan lebih memungkinkan untuk didengar. Kemudian yang terakhir adalah al-muraqabah, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam upaya kita untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, ataupun baik di dalam upaya kita untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun muraqabah ini kalau menurut penjelasan dari sebagian para ulama itu kedudukannya masih lebih rendah ketimbang musyahadah. Jadi ketika sebagian para ulama memberikan penjelasan tentang makna ihsan, ya, al-ihsan
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Inilah yang namanya musyahadah. Ya, namanya musyahadah. Fa ilam takun tarah, dan kalau kamu tidak bisa melihatnya, dan memang di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah itu mengawasi dirimu. Ya, Allah mengetahui dirimu. Inilah yang disebut dengan muraqabah, yaitu kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah salah, ya tidaklah salah. Namun yang lebih utama lagi adalah kita musyahadah. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu lebih didorong karena rasa cinta kita ya terhadap perbuatan, terhadap ibadah yang kita lakukan tersebut, daripada sekedar waduh nanti kalau saya tidak melakukan ini saya berdosa. Jadi berbeda kan ketika panjenengan misalnya melakukan sesuatu atas dorongan rasa cinta. Ya, saya melakukan semacam ini adalah sebagai bentuk kecintaan saya kepada Allah, karena Allah sudah memberikan saya kehidupan, memberikan saya kenikmatan yang tak terhingga dan seterusnya dan seterusnya. Maka dia melakukannya itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah, bukan lebih terdorong nanti kalau saya tidak melakukan disiksa. Demikian juga ketika meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan, dia lebih terdorong karena ya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak layaklah saya berbuat demikian kepada zat yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada saya. Bukan sekedar wah nanti kalau saya melanggar ini disiksa. Meskipun kedua-duanya adalah baik, namun yang lebih baik adalah yang tingkatan ya musyahadah. Di antara yang menunjukkan bahasanya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Ya, Allah pun mengatakan wa huwal latiful khabir, dialah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan, dan bahkan apa yang tersembunyi di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Bahwa seseorang yang mengamalkan kiat-kiat di atas ya isti'anah, muhasabah dan muraqabah ya adalah poin yang harus senantiasa ada di dalam diri seorang mukmin. Jika ketika hal tersebut diamalkan, seseorang akan lebih waspada di dalam berbuat dan berkata. Di antara yang termasuk dari buah ataupun manfaat dengan mengamalkannya, hati menjadi lembut dan tenang. Kemudian tadi dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Dia akan menjadi orang yang lebih ikhlas, tumbuh rasa takut kepada Allah dan berharap akan rahmat darinya, menjadi pribadi yang lebih sabar, tawakal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Demikian yang bisa kita ingatkan kepada kita semuanya di malam hari ini. Semoga sekali lagi bahasanya kita akan bisa ya memanfaatkan momentum kehidupan kita ini untuk senantiasa ya memohon pertolongan kepada Allah, untuk beristi'anah ya, kemudian untuk muraqabah ya, dan juga kita bisa senantiasa ya untuk bermuhasabah ya, karena itu hal-hal yang teramat sangat penting ya, sebagai langkah kita untuk lebih bisa meningkatkan diri kita ya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, ataupun juga untuk kepentingan ya hubungan kita kepada sesama umat manusia. Demikian mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan kepada Mas Anggi, falyatafaddal mashkura.
Na'am Ustadz, jazakallah khair Ustadz untuk sesi yang pertama yakni sesi materi, dan kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang menyaksikan di muslim.org.id ataupun di Radio Muslim di 107,7 FM dan radiomuslim.com untuk bisa mengikuti sesi yang kedua yakni sesi tanya jawab. Bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ini bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor tersebut. Dan ada pertanyaan pertama yang masuk Ustadz, Oke, tapi di luar tema Ustadz. enggak apa-apa. Ustadz, tadi saya sholat Isya Ustadz, dan qadarullah imam di tahiyat awal itu lupa dan beliau salam gitu Ustaz, salam. Kemudian ada jamaah yang mengucapkan subhanallah dan kemudian imam berdiri kembali. Selanjutnya apakah kami sebagai makmum selain yang di belakang imam juga berkewajiban juga Ustaz mengingatkan imam apabila salah begitu Ustaz? Tip. Ya, matur nuwun, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Tentu yang paling berhak untuk mengingatkan imam itu adalah yang di belakangnya, Namun kalau kemudian ternyata yang di belakangnya tidak mengingatkan, ya maka boleh baru kemudian yang agak jauh dan agak jauh. Yang oleh karenanya Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita semuanya, ya hendaklah orang-orang yang di belakangku itu adalah orang-orang yang memiliki kepahaman, orang-orang yang memiliki kepandaian. Maka kita lihat ya, praktek daripada para imam yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjid Nabawi, itu yang di belakangnya adalah imam juga. Supaya apa? Supaya ketika terjadi kesalahan itu akan bisa kemudian langsung mengingatkan, ya. Sehingga bahkan sebagian para ulama mengingatkan, contohnya imamnya salah baca gitu ya, maka jangan kemudian yang jauh yang mengingatkan dulu, itu nanti jadinya ting celeblung kalau bahasa Jawa nih gitu ya. Tapi hendaklah yang di belakang dulu. Kalau yang di belakangnya persis kebetulan ndak ada yang mengingatkan, baru kemudian yang agak jauh. Jadi begitu. Kalau memang yang di depan sudah ada yang mengingatkan, maka yang di belakang yang agak jauh tidak perlu mengingatkan. Dan dalam kasus kayak tadi, maka seharusnya ya sampai mengingatkannya sampai pada tahap kalau imam itu tidak melakukan sujud sahwi, maka diingatkan untuk sujud sahwi yaitu setelah salam. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Dan kemudian mungkin dari teman-teman di kantor dakwah ada yang bertanya, mungkin Bapak, monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berkaitan dengan waktu, biasanya kita sering mendengar pernyataan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari dan intinya kalau hari berikutnya lebih jelek itu celaka. Apakah itu suatu hadis atau gimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya, baik. Jazakallah Jazakumullah khairan. Kalau kontennya kalau tidak salah ya, barang siapa yang hari ini tuh sama dan hari yang kemarin, berarti dia adalah orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti dia adalah orang yang celaka. Dan barang siapa yang hari ini itu lebih baik dari hari yang kemarin, dia adalah orang yang beruntung itu ya. Saya lupa ingat ya, apakah ini hadis ataukah bukan. Saya belum bisa memberikan jawaban ya. Dan memang redaksi itu ya boleh jadi sering kita dengar. Insya Allah nanti akan kita carikan referensinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin satu lagi Ustadz, Okay. sebagai penutup, Ustadz, apakah ada amalan khusus di bulan Rajab ini Ustadz? Dan maksud dosa dilipat gandakan di bulan Rajab ini bagaimana Ustadz? Tip.
Matur nuwun jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bulan Rajab merupakan satu di antara bulan-bulan haram ya. Kata Rasulullah SAW, ya bulan-bulan haram itu adalah 3 bulan itu mutawaliyatun, yaitu berurutan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu yang terpisah yaitu bulan yang ada di antara 2 bulan Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah dengan bulan Sya'ban ya. Ya maknanya adalah bulan Rajab. Nah, karena bulan Rajab ini adalah merupakan bulan-bulan haram, maka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita di dalam bulan ini dilarang, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat kezaliman ya, kepada diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Nah, kemudian para ulama ya menjelaskan, ditambah dan ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW tentang keistimewaan dari masing-masing bulan, meskipun untuk bulan Rajab ini secara spesifik tidak ada, namun seperti di bulan Dzulhijjah itu di 10 hari yang awal, kemudian di bulan Muharram itu di tanggal 10-nya ya. Ya, adapun di bulan Rajab secara spesifik tidak ada penjelasan. Oleh karenanya maka kembali kepada seluruh bulan Rajab ya, dari tanggal 1 sampai tanggal terakhirnya ini merupakan bagian daripada bulan-bulan haram yang masuk ke dalam penjelasan bagi para ulama. Barang siapa yang melakukan kebajikan di dalam bulan ini maka dia akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Kenapa? Karena berarti dia memuliakan satu bulan yang Allah muliakan dan yang dimuliakan oleh Rasulullah serta dimuliakan oleh orang-orang soleh. Demikian sebaliknya orang-orang yang kemudian di dalam bulan-bulan yang dimuliakan Allah dan dimuliakan Rasulullah, dimuliakan oleh orang-orang soleh, kok malah berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan ataupun akan ya lebih besar ya dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut karena dia melakukan kemaksiatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Mengatakan nggih, wallahu a'lamu bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya dan tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya Ustadz. Monggo Ustadz. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an ya, setelah kita kemudian mendengarkan ya paparan yang tadi sudah kita sampaikan, maka marilah kita berupaya untuk mewujudkan sehingga waktu yang kita miliki itu akan menjadi waktu yang lebih produktif baik untuk kehidupan dunia kita ya ataupun untuk kehidupan akhirat kita, lebih-lebih lagi bagi teman-teman yang masih muda, yang masih memiliki kepandaian, kecerdasan, ya daya ingat yang lebih daripada yang sudah tua, maka manfaatkanlah ya waktu tersebut dengan lebih baik. Semoga kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan Allah selamatkan kita dari golongan orang-orang yang merugi. Makaten ya mohon maaf atas segala salah dan kurang, karena yang maha sempurna, yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi kajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kita kembalikan matur nuwun. Sama-sama Ustadz, jazakumullah khairan atas waktunya pada malam hari ini Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga, amin. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPA. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan kita semuanya, amin. Dan juga kepada pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan di 107,7 FM ataupun di muslim.or.id ataupun di channel Radio Muslim Jogja, kami mengucapkan terima kasih banyak pada malam hari ini telah bergabung di kajian Bedah Buletin At-Tauhid. Insyaallah kita berjumpa kembali di Jumat pekan depan, dan kami dari kantor dakwah YPA mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan kami pamit undur diri. Berjumpa lagi insyaallah di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين